Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang malam ini telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kepada tempat yang kita yakini adalah tempat yang menjadi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi tempat yang menjadikan kita mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Dan juga kita mengharapkan dengan hadirnya kita di sini, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tertolak. Dan tidak ada di muka bumi ini cinta yang bertepuk sebelah tangan kecuali cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada semua yang hadir di sini, para ulama, ahlul ilmi, kepada para habaib, para kiai dan juga segenap pejabat dari Kabupaten Jember, khususnya kepada Wakil Bupati sekaligus kiai kita, Gus Firjon. Alhamdulillah kita punya Wakil Bupati seorang kiai. Jadi insyaallah segala apa yang kita lakukan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kumpul di sini semata-mata karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia. Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah yang Allah muliakan Nabi Muhammad dengan akhlak yang agung, dengan budi pekerti yang tinggi, dengan keadaan fisik yang paling sempurna di muka bumi ini. Sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menyatakan di dalam kitab maulidnya, ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil ahlaki sabqa wa ausa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa barran ra'ufa la yakul wa la yaf'al illa ma'rufa. Nabi Muhammad sebaik-baik pemilik akhlak, Nabi Muhammad sebaik-baik pemilik fisik, sampai ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ditanya oleh sahabat, bagaimana keadaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawabnya Sayyidah Aisyah? Beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan. Bahkan Sayyidina Hasan ibn Sabit, beliau ketika melihat keindahan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji Nabi Muhammad dengan menyatakan, wa ajmalu minka lam taraqatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang seindah engkau wahai Nabi Muhammad,
bukan hanya fisiknya, tapi juga akhlaknya belum pernah mata ini memandang. Yang sebaik engkau, sesempurna engkau, belum pernah ada di muka bumi ini. Awaluhu wa akhiruhu, yang melahirkan seseorang seperti engkau. Engkau tercipta, terjauhkan dari segala aib. Engkau tercipta, terjauhkan dari segala kekurangan. Seolah-olah engkau terlahirkan sesuai dengan permintaanmu. Jadi Nabi ini, kata Sayyidina Hasan bin Sabit, seolah-olah kelahirannya sesuai kehendaknya. Minta kulitnya warna ini, minta badannya posturnya seperti ini. Lalu dengan itulah Allah menyatakan kita sebaik-baik suri tauladan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena paling sempurnanya manusia, saling sempurnanya makhluk di muka bumi ini, mulai pertama kali manusia dilahirkan sampai kelak, tidak ada yang menandingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi Nabi Musa dan Nabi Isa untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa wa Isa hayyan lamma wasa'uhuma illa tibai. Wajib hukumnya Nabi Musa dan Nabi Isa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang paling baik di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya, sungguh telah dapat sesuatu contoh yang paling baik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu perkataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita teladani. Kalau pengen jadi orang tua, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad mendidik kepada anak-anaknya, bagaimana Nabi Muhammad mendidik kepada keluarganya. Kalau pengen jadi orang yang soleh, contoh bagaimana Nabi Muhammad akhlaknya. Karena tidak cukup ilmu ini. Man la adaba lahu la ilma lahu. Walaupun ilmunya sudah tinggi, akan tetapi adabnya tidak ada, maka hilang ilmunya, kata Imam Hasan Al-Basri. Pengen jadi anak, contoh bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan ibundanya, memperlakukan orang tua angkatnya. Baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin jadi pemimpin yang baik, ingin jadi umara yang baik, ingin jadi pejabat yang baik, lihat bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan umat Islam, memperlakukan umat non-Islam adil. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, sampai pernah dikatakan bahwasanya di zaman kepemimpinan Sayyidina Ali karramallahu wajha itu ada namanya Baitul Mal. Ada satu orang Yahudi ini. Mereka satu orang Yahudi ini laporan sama Sayyidina Ali, tidak diberikan bagiannya. Ditanya sama Sayyidina Ali kebagian Baitul Mal, kenapa? Iya imam, ini begini. Apa katanya? Berikan haknya. Haknya adalah haknya, urusan ini urusannya lain. Oleh karenanya, ayo kita di sini semata-mata untuk mengenal bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tempat ini bukan tempat biasa. Tempat ini adalah tempat istimewa. Kalian semua hadir di tempat ini bukan tempat yang biasa. Kalau kita tanya Nabi Muhammad SAW, apa katanya? Kalau kita berangkat pengajian, berangkat sholawatan, kita ditanya, Dek, Mas, Mbak, mau kemana? Mau pengajian. Kan gitu nih. Kalau yang anaknya agak keren lagi, milenial, mau kemana? Nonton pengajian. Tapi kalau kita tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, Nabi Muhammad mau ke pengajian, ditanya, wahai Nabi, engkau mau kemana? Apa jawab Nabi Muhammad? Saya mau ke tamanan surga. Saya mau menuju ke tempat surga yang ada di dunia. Makanya Nabi pernah menyatakan, idza marartum bi riyadil jannah faqta'u. Apabila kalian melintasi daripada kebunan surga yang ada di dunia, masuklah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa ada surga kok di dunia? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini yang namanya surga, yang namanya neraka nanti tempatnya di akhirat. Loh, kok ini ada di dunia? Apa kata Nabi? Yang dimaksud surga di dunia adalah majalisud dzikir. Semua tempat yang kita masuk ke dalamnya, lalu kita diajak mengingat kepada Allah, kita diajak mengingat kepada Rasulullah, kita diajak mendekat kepada Allah dan Rasulnya, itulah majelis zikir. Mau solawatan, mau tahlilan, mau zikiran bersama, mau istighosah, ini namanya majelis zikir. Wa fi riwayatin majalisil ilmi, majelis ilmu. Akan tetapi satu yang perlu kita ingat, namanya kebunan, pasti di dalamnya banyak buah-buahan, betul? Yang namanya kebunan pasti di dalamnya banyak buah-buah. Maka orang yang pandai, orang yang pintar, ketika disuruh oleh pemilik kebun untuk masuk ke dalam kebun yang isinya buah, maka dia pasti akan mengambil daripada buah tersebut, mengambil, merasakan dari buah itu. Kalau sampean masuk ke kebunan semangka, keluarnya masih haus, ini rugi-ruginya orang. Ditanya, loh kok masih haus? Tadi masuk kebunan semangka, ndak nyicipi semangka? Enggak, cuma ngelihat aja. Ini rugi-ruginya orang. Wajib ketika Anda masuk ke dalam kebunan-kebunan buah-buahan ilmu, wajib Anda mencicipi, wajib kalian mengambil lalu membawa pulang sebagai hadiah untuk keluarga kita. Kita amalkan apa yang kita dapat di sini, kita bawa pulang, kita amalkan, kita dakwahkan. Karena kewajiban dakwah ini bukan hanya bagi mereka yang dikatakan ulama, bukan. Setiap kita umat Nabi Muhammad SAW mempunyai kewajiban dakwah sesuai kapasitas masing-masing. Yang bapak polisi dakwah dengan caranya, yang bapak tentara, bapak TNI dakwah dengan caranya, yang biasa duduk di kopian dakwah dengan caranya. Kadang ulama belum tentu bisa membawa, yang di kopian bisa bawa temennya. Betul. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ada dua hal. Yang pertama, riwayat ketika Nabi Musa kalimullah, Nabi Musa kalimullah, Nabi Musa ini diberikan mukjizat oleh Allah, dapat langsung berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita dengarkan ini, kita bawa pulang. Kita dengarkan, kita bawa pulang. Kita sampaikan kepada semua yang kita cintai.
Nabi Musa ini suatu ketika tanya sama Allah, ya Allah, bagaimana apabila ada seorang hambamu yang dia itu ahli ibadah, lalu dia menyebut namamu? Ada seorang ibadah, ahli ibadah, manggil namanya Allah. Ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, apabila ada daripada seorang hambaku yang ahli ibadah, dia memanggil namaku, menyebut namaku, maka aku akan menjawabnya, labbaika ya abdi. Apa jawabannya? Labbaika ya abdi. Nabi Musa tanya lagi, Pak. Nabi Musa tanya lagi, ya Allah, ini poinnya, ini poinnya. Ya Allah, bagaimana apabila ada seorang hambamu yang ahli maksiat, duduk bersimpu di hadapanmu, mengangkat tangannya sambil menyebut namamu, ya Allah, ya Allah. Maka kata Allah, saksikanlah wahai Musa, ketika ada seorang hambaku ahli maksiat, maka aku akan menjawabnya. Ketika dia memanggilku, aku akan menjawabnya dengan jawaban labbaika labbaika ya abdi. Kaget Nabi Musa. Nabi Musa kaget, loh ya Allah, tadi ahli ibadah manggil namamu dijawab satu kali, sedangkan ini ahli maksiat. Ahli maksiat Allah menyebut namamu, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, apalagi zakat. Kenapa engkau menjawabnya labbaika labbaika ya abdi dua kali ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah, ketika seorang hambaku duduk menghadap kepadaku, dia adalah seorang ahli ibadah, dia memanggil namaku dengan mengandalkan ibadahnya. Akan tetapi Musa, ketahuilah, ketika seorang hambaku yang ahli maksiat, dia datang kepadaku, bersimpu di hadapanku, dia mengangkat tangannya sambil menyebut namaku, ya Allah, ya Allah, dia hanya mengandalkan rahmatku wahai Musa. Jadi jangan kecil hati, bawa pulang ya. Yang kedua, yang terakhir, ayo kita sama-sama hadiahkan Fatihah bagi saudara-saudara kita di Palestina yang telah syahid, saudara-saudara kita yang sekarang sedang dibombardir oleh Yahudi. Kita doakan semoga mereka selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan hati mereka kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketenangan di dalam hati mereka. Diberikan kekuatan dalam barisannya untuk selalu membela daripada Al-Aqsa. Karena Palestina ini bukan urusan Palestina dengan Yahudi, bukan. Palestina adalah urusan semua umat Islam. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang tidak peduli kepada urusan umat Islam, maka mereka bukan bagian daripada umat Islam. Al-Muslim ahul Muslim. Al-Quran mengatakan, siapa menolak maka murtad. Al-hadiniya wa kulliyan niyatin soleh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan itu pribadi dari saya, dan apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus Bapak Wakil Bupati dan juga Kiai Rahmatullah, saya mohon pamit karena besok saya masih ada sedikit urusan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Polisi, Bapak Tentara, monggo semua. Itulah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Muhdar dari Baluk
Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan benar-benar menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.